Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romano ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pendukung Jokowi ya, yang mengatakan pernyataan presiden soal jatah Prabowo dalam tanda kutip melanggar konstitusi ya. Apakah bisa memprotes gitu ya? Apakah presiden bisa diprotes, kan itu pertanyaannya ya. Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung kita baca dan kita ulas. Pendukung Jokowi, pernyataan presiden soal jatah Prabowo dalam tanda kutip melanggar konstitusi. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu berkaitan dengan sinyal dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 jatah Prabowo. Pernyataan Presiden Jokowi setelah ini jatah Prabowo bertentangan dengan konstitusi karena Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat, kata pendiri Negarawan Indonesia Johan O. Silalahi Rabu 9 November. Jabatan Presiden, kata Johan, tidak bisa diserahkan atau diturunkan dari seseorang kepada yang lainnya. Saya yakin mayoritas pendukung Presiden Jokowi termasuk saya sama sekali tidak mendukung pernyataan Presiden terkait penggantinya nanti dalam Pilpres 2024 jatah Prabowo, sambungnya. Sesuai aturan konstitusi Undang-Undang 1945 pasal 6A dijelaskan Johan disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Filosofi yang dianut oleh negara demokrasi adalah suara rakyat, suara Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa yang sudah mengatur dan telah menentukan jauh sebelum waktunya siapa yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa atau suatu negara, sambungnya. Melihat manuver Presiden Jokowi tersebut, Johan yang juga merupakan pendukung Jokowi itu memutuskan akan berjuang untuk mendukung sosok lain di luar Prabowo. Bersama ini saya akan berjuang mengawal Ganjar Pranowo. Kiranya Tuhan menggerakkan hati dan pikiran Ketua Umum PDIP Ibu Megawati untuk memilih Ganjar sebagai capres dari PDIP, tandasnya. Ya, yang jadi permasalahan ya sobat sekalian, apakah Megawati mau disuruh-suruh untuk memilih capres ya, mengingat bahwasanya itu hal yang tidak etis ya, menyuruh-nyuruh ya. Biarkan Ibu Megawati menentukan pilihannya sendiri, apakah nanti pilih Ganjar ataupun pilih Prabowo ya. Tentu saja pilihan itu tentu saja yang paling menguntungkan dalam tanda kutip menguntungkan berbagai pihak ya. Nah inilah ya, yang paling penting juga adalah yang dilakukan oleh pendukung Jokowi ya, itu adalah memprotes. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah bisa ya memprotes Presiden Jokowi gitu ya, mengingat ini adalah pernyataan dari pendukungnya sendiri ya. Jadi ya sobat sekalian ya, kita juga sebenarnya tidak begitu jelas ya apakah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar ya bermain dalam dua kaki gitu ya, dalam satu kaki misalnya, dan juga apakah yang jadikan putra mahkota itu benar-benar Prabowo ataupun Ganjar ya. Nah berarti seperti itu ya, apakah benar apa yang disampaikan kemarin bahwasanya yang menjadi jatah selanjutnya setelah Jokowi itu Prabowo, apakah itu hanya omongan di depan tetapi di belakangnya sesungguhnya memilih yang lain atau memilih Ganjar misalnya. Nah seharusnya ya memang dalam pemilihan ya sesuai pasal 6 itu tentu saja kita ketahui bersama dan diketahui halayak adalah dipilih oleh rakyat gitu ya, dan tidak merupakan jatah-jatah seperti ya kita menurunkan ataupun mewariskan tahta gitu ya. Dan tugas dari presiden dalam ini tentu saja harus fokus untuk mengurusi negara gitu ya, mengurusi rakyat ya, mengurusi urusan dan juga menjalankan tugasnya secara baik dan tertib gitu ya, dan tidak mengurusi masalah konsultasi pilpres gitu ya. Makanya kita juga khawatir ya ini ya menjadi presiden yang akan ditiru oleh bawahannya sendiri ya. Di sisa waktu kurang lebih 2 tahun ya,
anggapan kita ya, dengan sisa waktu 2 tahun ini presiden bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan rakyat ya, termasuk juga persoalan masalah kemiskinan yang juga naik signifikan sejak kenaikan BBM, kemudian juga persoalan tentang perekonomian ya, misalnya untuk persoalan tentang minyak goreng itu belum selesai gitu ya. Sayangnya memang kita ketika tidak dikawal terus menerus itu persoalan suatu hal yang serius dan strategis itu kadang hilang gitu ya. Dan memang sih kalau kita juga kawal terus menerus, kadang pihak yang mempunyai pemangku jabatan dan juga mempunyai wewenang kadang diam-diam saja gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau rakyat itu hanya bisa menerima terhadap kondisi gitu ya. Dan memang permasalahan konsentrasi presiden itu memang harus didorong ya untuk tidak melulu ya ribut masalah capres gitu ya, karena tugas presiden sudah jelas ya untuk fokus mengatur pemerintahan ini dan juga mengurusi urusan rakyat gitu ya, karena presiden dibayar oleh rakyat ya melalui pajak, dan yang seharusnya melakukan ataupun mensejahterakan dan juga mengurusi rakyat yaitu tugas dari salah satunya ya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden gitu ya, bukan mengurusi urusan capres cawapres gitu ya. Nah ini urusannya ada sendiri gitu ya, misalnya untuk capres ya urusan partai politik masing-masing, urusan ketua umum masing-masing ya, apakah akan melakukan pemilihan ataupun memilih capres tertentu ataupun tidak, itu jurusan sendiri gitu ya. Makanya kita patut bayangkan gitu ya, kalau presiden yang dalam sisa masa jabatannya ini lebih fokus untuk mengurusi siapa pengganti presiden ya, ataupun berpikir ya siapa yang akan meneruskan rezim ini gitu ya. Nah ini persoalan ya. Jadi akhirnya nanti pemerintahan tidak berjalan efektif kalau semuanya itu berkonsentrasi untuk bagaimana ya melanjutkan kekuasaan ini ya. Nah inilah ya alam demokrasi yang dari awal adalah bagaimana saling ya dalam teorinya adalah menjalankan aktivitas ataupun aktivitas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi dalam kenyataannya ya yang terjadi adalah bagaimana mengurus kepentingan partai, golongan, dan juga kemungkinan adalah mengurus urusan pribadi masing-masing ya, untuk mengamankan posisi masing-masing ya, bagaimana mengamankan posisi kekuasaan ya, kalau punya anak yang sekarang juga masih menjadi kepala daerah itu bagaimana dipikirin nasibnya. Nah itu kan persoalan gitu ya. Jadi rakyat itu susah-susah ya menjalankan kewajibannya membayar pajak itu bukan ingin ya melihat ya pemerintah itu berjalan hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri gitu ya. Kalau mau dibilang apa kalau tidak mau mementingkan sendiri, yaitu memikirkan ya capres saja gitu ya. Nah kita itu juga sudah saat ini ya sudah capek dengan banyaknya persoalan yang kerut marut ya, persoalan ekonomi belum selesai gitu ya, pun juga terkait isu 2023 yang akan ada resesi ya dan lain sebagainya, itu harusnya menjadi pemikiran yang harus dipikir dan diurusi secara serius gitu ya. Nah persoalan capres ya, kita juga sedih gitu ya, karena hal ini ya menjadi fokus sebagian besar politisi ya, baik yang sekarang berada di istana maupun yang ada di luar istana gitu ya. Dan persoalan ini kan seharusnya sudah ada yang ngurusi gitu ya. Tugas presiden kembali lagi gitu ya, harus mengurusi rakyat gitu ya. Nah terkait dengan statement apakah akan menjadi jatah presiden setelah Presiden Jokowi itu jatah Prabowo, itu ya memang tidak bisa diketahui secara pasti ya,
Karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh presiden, misalnya ini jatah Prabowo ya, bisa jadi ini adalah cuma omongan biasa di depan, tetapi di belakang bisa berkata lain. Misalnya di depan mengatakan mendukung Prabowo, tetapi di belakang sebenarnya mendukung yang lain, misalnya mendukung Ganjar, ataupun mendukung dua-duanya gitu kan, misalnya Prabowo dan Ganjar gitu. Tapi apakah nanti Prabowo itu atau Ganjar itu mau dijadikan cawapres misalnya, kalau presiden dalam hal ini bermain dua kaki ya, memilih Prabowo di satu sisi ya, juga memilih Ganjar yang merupakan bagian dari satu partai. Nah, ini juga menguras waktu dan tenaga gitu ya, karena dengan adanya statement dari presiden bahwasanya ini jatah selanjutnya mengurusi jatah kepresidenan, maka secara tidak langsung kita yakin bahwasanya presiden lebih fokus untuk mengurusi capres daripada mengurusi rakyat gitu ya, mengingat bahwasanya persoalan rakyat itu masih banyak ya, persoalan tentang perekonomian, persoalan tentang kemiskinan yang tidak turun-turun gitu ya, persoalan tentang efek dari kenaikan BBM gitu ya, yang sekarang rakyat itu sebenarnya sedang menjerit gitu ya, sedang menjerit dengan kondisi sekarang itu sedang susah gitu ya. Rakyat yang nggak makan itu banyak daripada orang dibandingkan dengan orang kelompok yang petantang petenteng ya, kelompok yang makmur sejahtera gitu ya. Karena kalau kita melihat data gitu ya, mayoritas sumber daya alam gitu ya, resource itu dikuasai oleh segelintir orang, yaitu oligarki itu sendiri. Nah, ini juga menjadi hal yang lumrah ya dalam alam demokrasi, ketika dalam konsultasi pilpres itu ya, tidak mau itu harus di belakangnya itu pasti ada oligarki yang akan membiayai pilpres dan akan membiayai negeri ini ya. Jadi kita khawatir gitu ya, untuk kedepannya rezim atau oligarki yang nanti berkuasa itu sama, cuma hanya berganti orangnya saja. Nah, ini tentu tidak kita harapkan bersama. Makanya kita juga mendorong bahwasanya hal yang paling penting itu untuk persoalan negeri ini bukan hanya ganti orang gitu ya. Ganti orang itu gampang ya, karena persoalan yang paling krusial adalah bagaimana sistem negara ini yang sudah carut marut dengan memakai sistem kapitalis sekarang ini ya. Kita ketahui pada zaman sekarang, pada era sekarang, pada rezim sekarang, kapitalis atau oligarki itu benar-benar dijamu, diberikan karpet merah sehingga mereka bisa bisa menjalankan bisnis secara nyaman gitu ya. Misalnya untuk kebijakan-kebijakan yang benar-benar memberikan karpet merah, banyak diantaranya adalah undang-undang Minerba ya. Undang-undang Minerba sebelumnya itu kan konsesi yang sudah habis masa berlakunya itu diserahkan oleh negara ya. Misalnya nanti dikelola oleh Pertamina ataupun yang lain. Nah, undang-undang yang baru ini justru malah berkebalikan ya. Konsesi yang habis, pertambangan yang habis itu malah bisa diperpanjang sampai 10 hingga 20 tahun. Coba bayangkan. Jadi habis negara ini itu digeruk oleh segelintir orang saja gitu ya. Makanya dahulu kan ada demo di Wall Street tentang we are 99% ya. Kita itu kelompok 99% yang hanya menguasai 1% sumber daya alam. Nah, itulah kondisi kapitalis, kondisi dunia kapitalis yang sebagian besar ya, 99% sumber daya itu dikuasai hanya segelintir orang gitu ya. Maka sistem inilah yang sebenarnya memberikan akar persoalan kita, yang menjadikan sumber daya alam itu ya tidak merata ya, tidak terbagi secara merata. Sedangkan secara fakta ya, kita itu kurang apa ya sejahteranya. Setiap sumber daya alam yang ada di negeri ini itu ya, kita itu mayoritas kalau nggak nomor 1 nomor 2 ya, dari emas ya. Coba bayangkan jumlah sumber daya alam yang
segitu besar gitu ya. Kemudian juga batu bara ya yang tinggal ngambil, tidak seperti CPO yang harus nanam. Kemudian gas alam, hasil laut, hasil hutan, maka wajar ya kita itu tidak kaya-kaya karena sistem yang kita pakai itu sistem kapitalis gitu ya, sistem kapitalis yang sifat dasarnya itu adalah greedy, rakus ya, dan tidak ada pendistribusian sumber daya alam itu secara merata. Makanya sistem ini memang tidak pernah kita singgung ya, hanya berkutat masalah pergantian orang ya, dan kita yakin bahwasanya pergantian orang itulah permasalahan, dan ketika pergantian orang itu berganti ya, maka kehidupan berganti. Tidakkah kita berpikir bahwasanya kita itu sudah berapa kali melakukan pergantian pemimpin, tetapi kondisi mayoritas di saat ini itu masih jauh dari kata sejahtera gitu ya, padahal kita adalah negara yang kaya, gemari Palojinawi ya. Dan maka ada juga anggapan ya seperti kita itu ya anak ayam yang mati di lumbung padi gitu ya. Artinya kita itu kaya, tetapi pada faktanya kita itu sengsara. Nah ini persoalan itu yang harus kita kembalikan lagi ya. Kita sadari bahwasanya ini bukan hanya persoalan orang, pergantian orang, tetapi persoalan sistem ya, sistem kapitalis ya yang sering kita pakai. Apakah kita akan mencari alternatif lain ya? Dan alternatif lain itu hanya dua gitu ya, kapitalis, sosialis. Kalau tidak kapitalis, sosialis. Tidak pernah kita memakai pilihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Sistem Islam ya. Sampai Rocky Gerung itu kan pernah juga mengatakan bahwasanya keadilan yang bisa didapatkan dalam Islam saja. Coba Nasrani sudah bisa jujur bahwasanya dalam sejarah itu yang bisa mensejahterakan manusia ya, dan yang belum pernah kita coba ya sistem Islam gitu ya. Dahulu ya, misalnya pada saat kekhilafan Umar bin Abdul Aziz ya, itu adalah kondisi yang sejahtera ya, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz membagikan zakat, tidak ada orang yang layak menerima zakat karena saking sejahteranya manusia pada waktu itu. Nah, ada nggak pada saat ini ya track record seperti contoh seperti itu? Kan tidak ada gitu ya. Jadi ini ya sistem yang belum pernah kita coba, yang kemungkinan seharusnya yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ya, kenapa kondisinya kita itu ya kaya tetapi kita sejahtera ya, kita sudah jauh dari identitas kita sebagai Islam gitu ya. Sistem ini tidak pernah dipakai. Nah kalau ini sudah dipakai dengan baik gitu ya, sistem Islam, karena sistem Islam itu benar-benar sesuai yang dari Sang Pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu bagaimana mengatur urusan manusia gitu ya. Nah khusus untuk pengelolaan, misalnya pengelolaan sumber daya alam, dalam Islam itu pengelolaan alam itu dikelola oleh negara dan dibagikan hasilnya secara merata kepada rakyat gitu ya. Jadi tidak dikelola oleh asing dan asing. Nah kalau ini terus dipertahankan sistem kapitalis ini ya sama saja kita terus-menerus akan menghadapi kesengsaraan yang di atas ya suburnya tanah Indonesia ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.